Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Cika Multazam kembali menjumpai Anda. Pemirsa, per 1 Juni 2021, pemerintah memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yang akan berlaku di semua provinsi di Indonesia. Meskipun kasus COVID-19 di Indonesia relatif terkendali, namun agar Indonesia secara bertahap dapat keluar dari pandemi COVID-19, maka PPKM Mikro dibutuhkan untuk menekan kasus penularan. Bagaimana penerapan PPKM Mikro di seluruh provinsi di Indonesia? Serta apa saja sanksi bagi pelanggar? Ikuti perbincangannya dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19. dipersembahkan oleh Ya, kita sudah terhubung dengan Dr. Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Satgas Penanganan COVID-19. Halo Pak Sony, apa kabar? Baik, Bung Cikal. Assalamualaikum, selamat siang. Oke, Pak Sony, ini kalau kita bicara mengenai pandemi COVID di Indonesia dari mulai awal hingga saat ini pasti faktornya banyak ya untuk penentukan status. Nah, dengan kondisi saat ini, apakah memang sudah bisa dikatakan bahwa kondisi atau pandemi COVID-19 di Indonesia sudah tergolong relatif terkendali? Ya, Bung Cikal, terima kasih. Jadi sebetulnya indikator bahwa pandemi terkendali adalah tingkat positivity rate kita kalau bisa mencapai angka di bawah 5%. Saat ini positivity rate kita di angka sekitar 10-11%. Ya. Lalu kemudian jika memang tidak terjadi lonjakan kasus yang luar biasa, pemerintah dalam hal ini Satgas, Kementerian Kesehatan itu melakukan berbagai upaya agar kenaikan kasus yang terjadi akibat adanya libur panjang kemarin bisa lebih terkendali. Memang kita belum sepenuhnya mampu mengendalikan pandemi ini, tetapi kondisinya tidak terlalu buruk ya. Yang pertama kita lihat memang ada tantangan bahwa kasus aktif kita naik nih dalam beberapa minggu terakhir, khususnya sejak tanggal 19 Mei sampai hari ini kasus aktif kita naik dari sekitar 87.662 menjadi sekitar 99.963 per kemarin. Jadi naik lebih dari 12.000 tambahan kasus aktif. Dan tentunya ini menjadi sebuah perhatian bersama bahwa kita harus betul-betul menjaga jangan sampai terjadi lonjakan kenaikan. Sekarang jumlah kabupaten kota yang terkategori zona risiko tinggi sekitar 17 kabupaten kota, jadi yang zona merah. Lalu kemudian juga kalau kita perhatikan ada kecenderungan bed occupancy ratio kita naik ya. Pada tanggal 30 Mei lalu bor kita sekitar 35%, sekarang bor kita di angka 40%, masih di bawah 50% memang. Tetapi kami sudah ingatkan Satgas daerah agar betul-betul bisa mengantisipasi kalau sampai terjadi bor di atas 50%. Rekomendasi WHO kan bor sebaiknya di bawah 60%. Jadi masih dalam kondisi aman, tetapi kita harus menyiapkan agar kalau misalkan ada skenario-skenario yang sudah disiapkan, kalau ternyata bor bisa menembus angka 50 bahkan 60%. Oke, ini kan akan dilakukan di seluruh provinsi ya di Indonesia. Nah, nanti aplikasi di lapangannya seperti apa? Disamaratakan secara aturan atau ada pengecualian tertentu, Mas Sony? Ya, jadi penerapan PPKM Mikro ini per 1 Juni kemarin sudah berlaku di 34 provinsi. Dan memang kenapa diterapkan di 34 provinsi? Karena kami melihat bahwa daerah-daerah yang memberlakukan PPKM Mikro itu cenderung mampu untuk mengendalikan kasusnya. Kita kemarin sudah mengalami penurunan kasus yang cukup baik ya, dari 5 Februari 2021 sampai ke tanggal 18 Mei 2021, itu salah satunya karena penerapan PPKM Mikro itu sangat efektif untuk penanganan di level komunitas. Nah, kemudian aturan yang berlaku sama ya sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 10 kalau nggak salah ya tahun 2021. Jadi nomor 12 sorry. Di dalam instruksi Mendagri nomor 12 tahun 2021 itu semua aturan sudah jelas ya. PPKM di level kabupaten kota ketentuannya seperti apa, PPKM di level mikro ketentuannya seperti apa. Jadi kalau di level mikro ini
kita bagi jadi 4 zona juga, zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah. Nah, kalau di satu RT ternyata ada 5 rumah atau lebih yang termasuk dalam memiliki pasien terkonfirmasi positif, maka bisa masuk kategori zona merah, ya, 5 rumah atau lebih masuk dalam kategori zona merah. Dan kalau dalam kategori zona merah, misalkan ada pemberlakuan tidak boleh keluar masuk di atas jam 8 malam. Orang tidak boleh berkumpul lebih dari 3 orang. Lalu kemudian tidak boleh mengadakan kegiatan sosial, menutup rumah ibadah, dan seterusnya. Jadi sebetulnya aturan PPKM Mikro yang ada dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 berlaku dan mulai berlaku untuk 34 provinsi. Sehingga harapannya dengan jumlah provinsi yang menerapkan PPKM Mikro ini bertambah, harapannya pengendalian kasus bisa dilakukan untuk seluruh Indonesia. Sebagai gambaran ya Bung Cikal, pada 23 Maret lalu kita masih 15 provinsi, kita tingkatkan jadi 20 provinsi, 25 provinsi, dan sekarang menjadi 34 provinsi, kira-kira gitu. Oke Pak Sony, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda di segmen selanjutnya. Pemirsa, 30 Minutes with Satgas COVID-19 akan kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Halo Ger, Ibu kirim barang tuh, tapi jangan lupa jaga jarak. Iya Bu, paketnya taruh di atas pagar aja ya Pak. Halo Ger, kamu mau kemana? Aku mau pergi belanja ke minimarket Bu. Ingat pakai masker. Nah, gitu. Halo Ger, lagi apa? Aku lagi meeting Bu. Udah waktunya makan siang loh. Tapi ingat pesan Ibu, jangan lupa cuci tangan. I love you Ger. I love you too Bu. Dah. Pemirsa, kembali lagi dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19. Pak Sony, kita lanjutkan yang tadi. Nah ini kan kalau kita mau diberlakukan di seluruh Indonesia, tentu sampai dengan saat ini bagaimana sinergitas dengan pemerintah daerah? Karena kan kalau tidak kompak dengan Pemda-Pemdanya untuk menyentuh level komunitas tadi kan jadi terhambat begitu, Pak Sony. Betul, Bung Cikal. Jadi memang di sini perannya Satgas daerah menjadi sangat penting. Tetapi perlu dipahami bahwa PPKM Mikro itu justru menguntungkan daerah. Ya, kalau sebelumnya misalkan kita melakukan kebijakan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, itu berlaku di satu kabupaten, berlaku di satu provinsi. Nah, pada saat ada sebetulnya di dalam satu kabupaten katakan ada zona-zona hijau, mereka terpaksa harus mengikuti ya pembatasan-pembatasan tadi, padahal sebetulnya di daerahnya lebih aman daripada daerah yang lainnya. Lalu kalau di dalam satu provinsi, padahal mungkin ada kabupaten kota yang sebetulnya aman, tetapi dia harus diseragamkan kebijakannya. Nah ini kan tentu kurang pas ketika kita juga punya keinginan untuk terus memulihkan ekonomi nasional. Makanya ketika kita lakukan kebijakan PPKM Mikro, itu ada micro lockdown, ya, lockdown tapi di level RT. Sehingga RT tersebut di lockdown, sedangkan RT-RT lainnya dengan kewaspadaan, tetap dengan kewaspadaan, tetapi tidak perlu dilakukan lockdown. Nah ini penting sekali karena kita berusaha mencoba melakukan surveillance, pengawasan, ya, kemudian juga melakukan edukasi, upaya-upaya pencegahan, penanganan itu jauh lebih efektif di level komunitas karena ini dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi yang melaksanakan juga masyarakat dengan kearifan lokalnya, dan tentunya daerah justru sangat diuntungkan karena mereka sekarang mulai membuat tuh peta zonasi menurut RT, menurut RW, menurut desa kelurahan, sehingga targetnya itu jauh lebih spesifik di lokasi tertentu, nggak terlalu melebar kemana-mana, sehingga malah kadang-kadang tidak menjadi efektif kebijakan. Jadi kalau kita jelas targetnya di lokasi yang spesifik, itu justru akan jauh lebih efektif. Dan itu terbukti dalam pelaksanaan PPKM Mikro sebelumnya. Oke, kalau levelnya semakin mengerucut, artinya skupnya semakin kecil, artinya ada beberapa mungkin bisa dikatakan hambatan. Kalau misalnya daerah tersebut secara infrastruktur belum support misalnya, atau secara wilayah geografis cukup menyulitkan. Ini solusi yang sudah disiapkan apa, Pak Sony? Betul. Jadi justru bagus nih Bung Cikal, karena begini, misalkan di satu desa
desa ini termasuk remote area yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Karena dilakukan surveillance secara aktif, jadi di dalam desa pemberlakuan PPKM Mikro itu dikoordinasikan oleh posko desa atau posko kelurahan. Lalu kemudian ada 4 fungsi kan, ada fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung. Nah, untuk fungsi penanganan katakan, mereka jadi tahu misalkan bahwa di desa ini ada 10 warga yang terkena atau terkonfirmasi positif setelah dilakukan surveillance dan testing ya. Jadi tesnya itu mengerucut di satu komunitas tertentu. Begitu 10, lalu kemudian ini berada di dalam RT yang sama katakan, lalu dilakukan lockdown. Kalau ternyata butuh bantuan untuk ditangani karena memiliki gejala sedang atau berat, maka kan langsung ada koordinasi antara posko desa dengan puskesmas dengan RSUD setempat. Jadi justru sekarang ini dengan adanya PPKM Mikro, Bung Cikal, kita tuh dapat data informasi dari level terbawah, dari level komunitas, apa saja kendalanya, lalu solusinya apa saja yang diajukan. Lalu kita justru memperoleh masukan-masukan ya, termasuk upaya pencegahan di level komunitas itu dengan cara mereka sendiri. Jadi intinya bahwa sebetulnya dengan adanya pemberlakuan PPKM Mikro ini, komunitas itu dihidupkan, partisipasi masyarakat itu semakin meningkat ya. Masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi subjek dari penanganan COVID-19, berbasis gotong royong, ada pendekatan kearifan lokal, dan kita membangun data tentang kondisi penanganan COVID-19 di level komunitas. Sehingga bisa dilakukan upaya untuk memitigasi masalah di bawah karena data ini diberikan dari bawah sampai ke atas dan dianalisis oleh Satgas daerah. Jadi harapannya memang jadi jauh lebih baik memang. Desanya ini betul-betul harus diedukasi dengan baik ya, karena kalau warganya tidak proaktif, nanti juga ininya pasif juga begitu kan, tidak mungkin dengan edukasi yang kurang begitu. Betul. Jadi memang kami juga memberikan pelatihan untuk penguatan PPKM Mikro, untuk penguatan posko desa dan posko kelurahan. Kami sudah melakukan pelatihan. Terus yang kedua, itu kan ada pendampingan dari puskesmas tempat. Jadi puskesmas tempat melakukan pendampingan didukung oleh TNI Polri dalam hal ini Babinsa dan Babin Kamtibmas. Nah, Babinsa dan Babin Kamtibmas ini juga memperoleh penguatan dari institusinya masing-masing. Jadi dengan keroyokan semua stakeholders di desa termasuk juga Kementerian Desa ini memberikan arahan panduan bagi desa untuk penggunaan dana desa di dalam pencegahan, penanganan, dan seterusnya di posko desa untuk mendukung PPKM Mikro ini. Jadi memang betul sekali, kita tahu bahwa sangat beragam ya kualitas SDM kita, lalu kemudian juga sangat beragam sumber daya yang dimiliki masing-masing desa di Indonesia, karena dulu saya kebetulan pernah ngurusi desa. Nah, tetapi kita berupaya ya dengan sumber daya yang ada tadi, kita tingkatkan kapasitasnya dengan dukungan dari puskesmas tempat, TNI, Polri, dan juga Satgas daerah. Mudah-mudahan ini juga dalam rangka membangun ketahanan kesehatan masyarakat. Jadi di level komunitas masyarakat itu tahu apa yang harus dilakukan jika mereka mengalami kendala atau masalah di dalam pandemi COVID-19 ini. Sudah betul-betul dipersiapkan, jadi agak membingungkan kalau masih ada yang belum mau kompak atau masih ada yang belum mau nurut. Nah, ini bagaimana nanti penyelesaiannya, kita akan bahas di segmen selanjutnya, Pak Sony. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. dipersembahkan oleh
Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Sony, ini kan Pak Sony ini sangat paham betul ya, karena sudah mengamati mengenai perilaku masyarakat di saat pandemi seperti saat ini. Kita juga banyak berdiskusi soal ini kan. Nah ini bagaimana dengan di kebijakan baru ini? Ini ada lebih keraskah penegakan hukum di sini terhadap yang melanggar misalnya, atau sebetulnya dengan cara yang soft masih bisa dikendalikan? Seperti apa analisa Anda selama ini, Pak Sony? Ini kan lain lubuk, lain belalang. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi setiap tempat tuh punya kearifan lokalnya sendiri. Kelebihan ya, Bung Cikal, dari PPKM Mikro ini kan ada fungsi pembinaan. Ya. Nah, fungsi pembinaan ini itu ditetapkan sanksi berdasarkan kesepakatan dalam masyarakat. Misalnya di desa ini melalui musyawarah desa, masyarakat menetapkan dari mulai sanksi sosial, sanksi adat, sanksi denda, bahkan kalau misalkan terlalu berlebihan bisa dikenakan sanksi pidana kan, karena ada Babin Kamtipmas yang ada di desa tersebut juga didukung oleh Babinsa. Nah, jadi dalam penetapan disiplin atau penegakan disiplin, penegakan aturan, kemudian pembinaan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada, itu kelebihannya sanksinya ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri. Terus kemudian yang kedua, di dalam fungsi pencegahan. Nah, ini fungsi yang utama dari posko desa PPKM Mikro itu justru pencegahan. Jadi mencegah kan pasti jauh lebih murah dan mudah daripada mengobati. Nah, mencegah ini ada 3 yang dilakukan di dalam fungsi pencegahan. Yang pertama adalah sosialisasi ya tentang 3M, 3T dan vaksinasi, sehingga masyarakat mendukung upaya 3M, 3T vaksinasi. Terus yang kedua ada pembatasan mobilitas ya. Namanya juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Jadi ada tetap pembatasan mobilitas, karena untuk mengurangi potensi penularan itu kan kita harus membatasi mobilitas atau pergerakan orang. Orang ini kan yang membawa virus. Nah, kemudian yang ketiga adalah di dalam fungsi pencegahan ada yang namanya pembatasan kerumunan. Begitu ada yang berkerumun, maka ditetapkan sanksi atau pembubaran sesuai kesepakatan yang sudah dibuat di internal masyarakat itu sendiri. Kami sudah melakukan evaluasi langsung ke lapangan ya, kemudian juga mewawancarai beberapa desa, dilakukan survei untuk melihat fungsi pencegahan. Mayoritas dari seluruh desa yang sudah kami amati itu ternyata sudah melaksanakan 3-tiganya ya, sosialisasi 3M 3T vaksinasi, yang kedua membatasi mobilitas, dan yang ketiga membatasi kerumunan. Dan cukup efektif ternyata, karena mereka menggunakan cara-cara mereka sendiri ya, sosialisasinya dari mulai mereka bikin spanduk sendiri dengan bahasa mereka sendiri, lalu kemudian juga bahkan kepala desanya itu ada yang keliling untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakatnya, melibatkan tokoh agama, pemimpin RT, pemimpin RW, kepala dusun dan seterusnya, dan bahkan mereka punya WhatsApp group. Jadi WA group untuk edukasi masyarakat. Mungkin terakhir Pak Sony, mungkin ini pesan mungkin dari Anda untuk masyarakat, karena kan kita juga punya contoh begitu kan di negara yang paling dekat saja tetangga kita itu kasusnya melonjak gitu, dan juga bagaimana sekalian mengenai dengan harus support dengan peningkatan 3T. Ya, jadi sebetulnya ujung tombak kita di dalam penanganan COVID-19 justru masyarakat. Ya, karena hulunya adalah mencegah jangan sampai terjadi penularan. Bagaimana mencegah jangan sampai terjadi penularan? Ubah perilaku kita yang bisa mencegah terjadinya penularan. Jangan lupa, jangan pernah kendor, ya, jangan pernah lelah, pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, cuci tangan pakai sabun. Jangan berhenti ketika lelah, berhenti ketika menang, ya. Jadi terus lakukan upaya tadi, dan ingat bahwa mencegah jauh lebih murah, jauh lebih mudah daripada harus mengobati. Kira-kira gitu, Bung Cika. Pak Sony, terima kasih ya atas waktunya bersama kami. Tetap semangat dan sehat selalu, Pak Sony. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikianlah 30 Minutes with Satgas COVID-19 hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
dipersembahkan oleh